Oke, baik. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu, di materi selanjutnya kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengatur rapat daring di Microsoft Teams ya. Mengatur rapat daring di Microsoft Teams, Bapak Ibu bisa buat ini langsung di dalam kalender ya. Jadi ada beberapa cara. Saya demokan cara satu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masuk ke kalender seperti ini ya. Lalu Bapak Ibu pilih New Meeting atau kalau Bapak Ibu lihat di sebelah ada panah ke bawah, Bapak Ibu klik ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur ada template-template yang disediakan ya. Rapat daringnya ini apakah berupa webinar? Kalau webinar nanti kita bahas di sesi materi selanjutnya ya. Karena itu akan ada formula pendaftaran yang sudah di-create oleh Microsoft Teams ya. Ada town hall, ini untuk reduce event for large audience. Jadi audiensnya ini lebih apa banyak gitu ya Bapak Ibu, atau kelas. Kalau kelas ini hanya Bapak Ibu hanya bisa chatting ya, atau lecture. Kalau lecture ini sebelum dan sesudah apa namanya siswanya Bapak Ibu itu bisa chatting gitu ya. Nah, kalau bingung Bapak Ibu pilih yang mana, Bapak Ibu maka bisa pilih langsung ke schedule meeting. Dengan fitur ini, maka Bapak Ibu akan aktif, chattingnya aktif gitu ya. Kita bisa atur meetingnya juga seperti apa gitu ya. Baik, kita langsung coba klik new meeting saja Bapak Ibu, atau schedule meeting, ini sama ya. New meeting seperti ini. Lalu Bapak Ibu tulis judul meetingnya ini apa, ya. Rapat rapat koordinasi Sade, misal ya. At required attendees, ini yang diundang siapa gitu ya, misal kepala sekolah atau guru tertentu, pembina OSIS atau apa, tinggal panggil namanya aja, misal Yuja gitu ya, nanti nama Yuja akan muncul di sini. Nah ini, karena ini kan satu tenant ya Bapak Ibu ya, jadi di dalam satu tenant ini Bapak Ibu bisa pilih user manapun, tinggal panggil namanya aja, jadi seperti itu ya. Lalu tanggalnya diatur, misal ini akan diselenggarakan di hari Jumat, jam 4 benar 15.30 sampai jam 16, maka 30 menit. Ini kurang sih sepertinya, maka sampai jam seperti itu ya. Bapak bisa atur ini masuk ke channel tertentu sebenarnya ya. Kalau ini memang didesain untuk channel tertentu ya. Tapi kalau tidak ya. Nah, yang berikutnya pastikan ini online meeting Bapak Ibu, karena kan kita sedang mendesain rapat daring ya. Maka ini harus dicetak online meeting. Kecuali memang kalau ini offline meeting ya. Bapak Ibu sudah sarapi itu kalendernya, maka Bapak Ibu bisa undang seseorang juga dengan rapat luring ya, sehingga masuk ke dalam kalendernya Bapak Ibu guru yang diundang. Itu keren Bapak Ibu ya. Bisa dicoba nih di sekolahnya Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu bisa klik detail meetingnya atau dikosongkan saja kalau pengen cepet-cepet gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen santai menjelaskan ini rapat tentang apa, boleh ditulis ya. Di rapat ini kita akan membahas rencana eh, Sade sekolah gitu ya. Siapkan proposal dan RAP yang diperlukan. Nah, seperti ini. Oke, bagian sini Bapak Ibu cukup paham ya. Lalu yang sebelah Bapak Ibu, kalau sebelah kita lihat, who can bypass the lobby, kita bisa atur ya. Ini Bapak Ibu atur supaya everyone saja bisa masuk. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak repot nanti ya. Harus terima satu-satu gitu. Kecuali kalau memang ini rapat yang sangat penting, sehingga orangnya tuh harus diseleksi beneran. Maka Bapak Ibu pilih yang people in my organization atau hanya organizer and co-organizer gitu ya. Tinggal dipilih siapa yang akan gabung dalam rapat. Bapak Ibu juga bisa klik more option ya untuk detail yang lebih jelas gitu. Seperti ini ya. Siapa yang bisa admit the lobby gitu yang mengizinkan masuk siapa gitu ya. Apakah chattingnya on atau off gitu ya dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu juga pilih
co-organizer-nya siapa gitu ya, co-host gitu ya, co-organizer yang bantu Bapak Ibu nanti sebagai host gitu. Yang bisa present juga kalau saya saran sih, kalau ini jumlahnya besar ya hanya organizer atau co-organizer gitu, sehingga nanti yang bisa mengatur jalannya rapat itu organizer sama co-organizer seperti itu. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu aktifkan language interpretation ya. Jadi language interpretation ini adalah di mana Bapak Ibu akan bisa merangkum secara otomatis ya rapatnya Bapak Ibu. Cuman kalau kita pilih language-nya Bapak Ibu, kita cari bahasa Indonesia ada enggak di sini? Oh, ternyata ada. Nah, seperti itu. So, language bahasa Indonesia, target language-nya juga di bahasa Indonesia. Nah, ini nanti dia akan menginterpretasi Bapak Ibu. Jadi ya, misal Bapak Ibu ini meetingnya melibatkan banyak negara, maka Bapak Ibu bisa atur itu semua sehingga bisa nanti ada interpreter di situ. Ya, seperti itu ya. Lalu di recording and transcript digembok ya. Nanti kita bisa atur ini sesudah apa diatur oleh admin. Jadi ini kita bisa gunakan Copilot di sini. Tapi kalau admin tenantnya ini sudah mengizinkan Bapak Ibu, jadi nanti akan otomatis direkam, otomatis dia akan menyimpulkan apa, dan nanti juga percakapan-percakapan itu dinotulensi secara otomatis oleh Copilot. Ya, tapi ini sekali lagi perlu diaktifkan oleh admin di instansinya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Maka kita tinggal klik save. Seperti ini, klik save, ya, save. Some option may be locked. Ini enggak bisa berarti yang seperti ini ya. Ini kita matikan dulu. Oke, kita simpan dulu. Baik. Udah, Bapak Ibu tinggal klik send. Nah, seperti ini. Sekarang rapatnya Bapak Ibu ada di sini. Nah, di sini ya. Kita tinggal klik saja seperti ini. Lalu tim link meetingnya Bapak Ibu tinggal kalau mau di shorten di SID atau bit.ly atau apa silahkan. Nanti linknya ini dibagikan ke pesertanya Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagaimana caranya Bapak Ibu membuat rapat online dengan menggunakan Microsoft Teams. Ya, kapasitasnya sampai 1.000 orang, tidak ada batasan jam. Jadi Bapak Ibu bisa rapat sampai berjam-jam gitu, oke lah, aman. Tinggal kuat-kuatan aja Bapak Ibu dengan peserta yang lain. Nah, demikian Bapak Ibu, silahkan dicoba. Selamat mencoba Bapak Ibu.